menunaikan ibadah Ramadan yang dimulai 23 Maret itu 1 Ramadan ya. 23 Maret 2023. Jadi untuk awal Ramadannya kita akan serentak, baik menggunakan metode hisab maupun metode ru'yat ya. Metode hisab yang biasa dipakai oleh teman-teman kita di Muhammadiyah. Sementara untuk Lebaran Idul Fitri, kita akan menunggu juga sidang isbat yang akan memutuskan Idul Fitri akan jatuh 22 April. Sementara Muhammadiyah berdasarkan hisab puasanya 29 hari sehingga Idul Fitrinya 21 April ya. Jadi teman-teman kita di Muhammadiyah selamat lebih awal Idul Fitrinya kemungkinan besarnya ya 29 hari, sementara yang NU kemudian yang Kementerian Agama 30 hari ya. Oke, bagaimana sih kok bisa Ramadannya serentak? 1 Ramadan itu 23 Maret 2023, tapi kok Idul Fitrinya beda. Nah, ini untuk yang Ramadan ini, Paman Apik juga melakukan hisab pakai Android ya. Di Bandung, Paman Apik ketinggian ini 4 derajat pojok bawah ini ya. Nah, ini 4 derajat ini ya. Ketinggian 4 derajat lebih. Jadi di atas 3 derajat. Karena ketinggian di atas 3 derajat, maka sepakat. NU Muhammadiyah sepakat, berarti itu sudah masuk bulan baru. Sudah masuk Ramadan. Jadi 23 Maret itu sepakat semuanya 1 Ramadan. Paman, tapi tanggal merahnya kan 22 Maret. Ya, 22 Maret itu hari raya Nyepi ya. Selamat merayakan Nyepi ya. Jadi kemudian 23 Maretnya, besoknya berarti Kamisnya itu 1 Ramadan. Serentak ya. Nah, kalau Idul Fitri kok bisa berubah gimana, Paman? Kalau Ramadan kesimpulan sama, hisab dan ru'yat. Kalau Idul Fitri menjadi berbeda karena nanti memang perbedaannya tipis gitu ya untuk interpretasinya ya. Kita akan menunggu ya hasil sidang isbat ya resminya ya. Oke, untuk hisab maupun ru'yat. Jadi yang ru'yat itu juga pakai hisab ya. Imkanur ru'yat ya. Jadi gini, untuk wujudul hilal ini dulu yang dipakai Muhammadiyah itu syaratnya asalkan ketika matahari terbenam ini itu bulan ada sedikit aja 0 plus gitu ya, 0, gitu aja. Itu maka sudah bulan baru. Jadi memang ada kecenderungan teman-teman Muhammadiyah akan lebih awal karena dia wujudul hilal itu kriterianya 0 plus gitu aja ya. Itu dulu. Nah, Paman Apik mengamati beberapa tahun terakhir ini tampaknya teman-teman Muhammadiyah wujudul hilal kininya agak tinggi. Ya 0 plusnya itu agak lumayan lah ya, nggak 0 banget gitu ya, agak naik lah gitu. Nah, itu menarik juga menurut Paman. Itu ada perkembangan kemajuan toleransi perhitungannya lebih bagus. Kok kesimpulannya beda? Ya masalahnya diinterpretasi. Jadi NU, Muhammadiyah, kemudian lembaga yang lain, termasuk Kementerian Agama sebenarnya sama semua datanya. Dulu kriterianya 2 derajat ya, 238. Jadi kalau di atas 2 itu sudah masuk bulan baru, Ramadan atau Idul Fitri. Kalau di bawah 2 itu belum untuk imkanur ru'yat. Tapi Muhammadiyah kan pokoknya 0 plus tadi kan, wujudul hilal. Nah, 2 derajat ini malahan tahun kemarin dinaikkan jadi 3 derajat. Paman Apik sebenarnya nggak setuju nih kalau naik 3 derajat. Kan makin jauh. Jadi kalau Kementerian Agama 3 derajat, NU 3 derajat ke atas ya, Mabim. Mabim itu Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura gitu ya, dan negara tetangga itu menaikkan syaratnya ada 3 derajat lebih. Nah, ini makin jauh karena Muhammadiyah kan 0 plus tadi kan gitu ya. Jadi kemungkinan beda akan semakin banyak. Apakah perlu disamakan untuk serentak? Kalau menurut Paman Apik sebenarnya ini ya dikatakan perlu ya perlu, dikatakan tidak juga nggak apa-apa gitu ya. Memang ini kita perlu saling toleransi ya, saling respect ya. Idul Fitri 21 April 2023 dari hisab wujudul hilal ya, teman-teman Muhammadiyah. Kenapa seperti itu? Ini Paman Apik hisab dari Bandung ya, pakai Android. Itu ketinggiannya kalau menurut Paman Apik di Bandung 0,9 derajat. Maka bagi teman-teman Muhammadiyah ya sudah Lebaran 21 April. Kan sudah di atas 0. Bagi teman-teman Muhammadiyah kan. 0,9 derajat hampir 1. Ini di Bandung. Kalau di Medan atau di Aceh barangkali 1, barangkali ya. Nah, silakan teman-teman yang di Aceh, yang di Medan, yang lebih Indonesia Barat barangkali akan lebih tinggi ya. Nah, gitu Paman Apik di Bandung. Nah, kalau teman-teman NU itu masih 22 April Lebarannya. Kenapa? Karena 0,9 derajat itu masih jauh di bawah dari 3 derajat.
kan batasnya 3 derajat, 3 lebih itu ya yang baru. Nah, hitungannya sama, kemudian pengamatannya sama-sama 0,9 untuk di Bandung, tetapi kesimpulannya berbeda, gitu ya. Nah, kita perlu mempertimbangkan teman-teman kita di Indonesia Timur karena 2 jam lebih awal. Kalau harus keputusan menunggu isbat itu kan sekitar maghrib ya di Jakarta ya. Anggap aja jam 18, jam 19 di Jakarta. Indonesia Timur sudah terlalu malam. Jadi kalau Paman Apik sih menyarankan karena perlu persiapan dan sebagainya ditetapkan lebih awal ya. Karena kan apalagi untuk Lebaran kan perlu persiapan ya, tempat, energi, makanan, dan sebagainya. Ya, jadi urusannya memang ya urusan sholat dan ibadah, tapi juga ada urusan praktis ya. Rekomendasi Paman Apik adalah 1 derajat, ya 138. Tapi sekarang malas jadi 3, aduh makin menjauh ya. Ya enggak apa-apa sih ya, Paman Apik tetap mengusulkan 1 derajat. Kenapa? Karena 0,9 ini sudah pernah juga bisa diruqyat di bawah 1 pun. Memang sebagian besar ya 0,9 sampai 7,4. Ya kira-kira ya memang 3 derajat lah, memang tengah-tengahnya gitu ya. Tapi kan kita bisa optimis di 0,9 derajat atau di 1 derajat. Nah, harapan Paman kalau di sekitar 1 derajat itu akan lebih cenderung lebih banyak serentak antara NU, Muhammadiyah, dan Kementerian Agama. Bahkan Paman Apik menyarankan rekomendasinya itu ditetapkan 21 hari lebih awal, kira-kira gitu. Jadi tidak ada keputusan harus menunggu malam ini gitu. Padahal besok Lebaran atau enggak, besok puasa atau enggak. Jadi kira-kira 21 hari lebih awal ya. Optimis kriterianya ya, kita 1 derajat tadi. Ini honor Muhammad Ali ya. Honor Muhammad Ali itu gini, kalau Paman Apik ya gambarkan ya tinju ya. Muhammad Ali misalkan dapat honor 3 juta dolar misal gitu ya. Mau tinju itu ya. Menang atau kalah tetap 3 juta. Menang 3 juta, kalah 3 juta. Jadi sudah ditetapkan di awal gitu. Cuma kalau Muhammad Ali menang, nanti dapat bonus dan untuk kedepannya diperbaiki. Kalau Muhammad Ali kalah tinjunya, ya mungkin nggak dapat bonus atau pas tinju kesempatan berikutnya turun gitu kan. Jadi perlukah disamakan secara global? Ya kalau menurut Paman Apik ya perlu ya enggak. Tapi kalau bisa disamakan barangkali itu akan lebih menarik ya. Terima kasih. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen, pertanyaan di bawah ini. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa dan sehat selalu untuk kita semua. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.